Bapak Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam acara paparan aksi nyata diseminasi budaya positif SDN Rorotan 01 yang akan disampaikan oleh Ibu Dini Rizky Amelia. Salawat serta salam marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Kepala SDN Rorotan 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada acara hari ini. Saya akan membacakan susunan acara hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu paparan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Dini Rizky Amelia. Untuk menghemat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Rorotan 01, wabil khusus yang saya hormati adalah Ibu Dini Rizky Amelia sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, pada sore ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara mengikuti diseminasi budaya positif. Tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Bapak Ibu semuanya, mari kita berdiskusi atau mendengarkan, menyaksikan ya apa yang akan dipaparkan oleh salah satu teman kita ya, Bu Dini Rizky Amelia ini salah satu mengikuti program guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini ada termotivasi bagi Bapak dan Ibu guru mengikuti angkatan berikutnya. Sekarang pun sudah dibuka, tadi sudah saya share ya, angkatan ke-11 ya. Mudah-mudahan dari Bu Dini sudah selesai ada lagi, karena apa? Salah satu guru penggerak ini intinya adalah untuk merubah paradigma ya, guru-guru khususnya di DKI Jakarta umumnya di Indonesia, karena program ini program kementerian ya, kemudian pendidikan ya, turun ke dinas pendidikan provinsi, kemudian suku dinas wali kota, kemudian ke sekolah ya. Inilah paradigma yang harus diikuti, perubahan-perubahan program Kementerian Pendidikan dengan kurikulumnya yaitu kurikulum Merdeka. Oleh karena itu kita ikuti ya, dan kita dukung ya. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak yang muncul di SD Rorotan 01 bisa merubah paradigma kebiasaan baik yang ingin meningkatkan kualitas ya untuk pendidikan di SDN Rorotan 01 ya. Kualitas berkualitas itu salah satu visi misi dinas pendidikan. Dan diseminasi budaya positif ini salah satu budaya baik bagi perubahan untuk merubah karakter peserta didik di lingkungan sekolah kita. Tentunya karakter ini yang harus kita tingkatkan, karakter yang baik yang bisa
membawa peserta didik ke depannya menjadi lebih baik ya. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dini, juga kepada peserta mengikuti diseminasi ini. Mudah-mudahan acaranya bisa tuntas sampai selesai. Itulah yang saya sampaikan dan kita ikuti ya paparan ini. Kalau nggak salah pertemuan ini yang kedua ya, kedua. Bulan lalu sudah melaksanakan ya, apa masih bulan ini ya? Ini masih minggu lalu ya, sekarang pertemuan kedua ya. Inilah tugas sebagai seorang guru penggerak yang harus berbagi ya sesama teman sejawatnya, yaitu kolaborasi antara guru penggerak dengan guru yang lainnya. Mudah-mudahan bisa termotivasi dan kita ambil ya segi positifnya ini nantinya akan dipaparkan oleh Ibu. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Dari saya itu aja sebagai pembuka, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih sebagai kepala sekolah di SD nomor 1. Mudah-mudahan begini karena selama 9 bulan apa 6 bulan ya, ke depan 9 bulan inilah luar biasa ya. Kegiatannya terus belajar, laporan LK-nya terus dikerjakan. Ini nggak main-main ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu juga kemarin sudah melaksanakan, saya jawab banyak terima kasih PMN ya yang sudah hampir semuanya. Mudah-mudahan dengan berbarengannya guru penggerak, PMN-nya selesai, kemudian asesmen berbasis komputer juga tuntas, karena ini mengacunya kepada mutu pendidikan ya, raport mutu yang ada di sekolah kita. Ini adalah positif, berarti kan bisa meningkat mutu raport kita ya. Itulah, terima kasih Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rusnadi selaku Kepala Sekolah SDN 01 yang telah menyampaikan arahan. Semoga apa yang disampaikan beliau menggerakkan hati para calon guru penggerak yang ada di SDN 01. Siap ya Bu Lima? Siap. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai paparan aksi nyata Ibu Dini, ada baiknya tadi kita belum membuka dengan basmalah kegiatan ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di acara selanjutnya yaitu paparan aksi nyata oleh calon guru penggerak angkatan 9 SDN 01, diseminasi dengan judul Budaya Positif SDN 01 yang akan disampaikan oleh Ibu Dini Rizky Amelia. Kepada beliau disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan acara hari ini diadakan. Kedua, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya, yang seharusnya bisa bersantai, bisa koreksi, tetapi hari ini semangat ya Bapak Ibu ya, semangat terus, untuk mendengarkan paparan saya tentang diseminasi budaya positif. Baik, sebelumnya diseminasi budaya positif ini adalah alur program dari pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti atau sedang saya ikuti setelah visi guru penggerak dan visi perubahan paradigma visi sekolah yang kemarin sudah sama-sama kita laksanakan. Nah, kita lanjut saja ya. Untuk lebih semangat lagi, saya punya saya punya speaking enggak ya, nanti dulu ya speakingnya ya. Sebelumnya ini adalah
selaku fasilitator yang bertugas memfasilitasi saya dan teman-teman di PGP Angkatan 9 ini. Lalu ada Ibu Asma Maimunah yang juga membimbing saya sebagai pengajar praktik di Angkatan 9 yang banyak membantu saya juga. Lalu ada Pak Rusnadi yang selalu memotivasi saya untuk terus dan terus maju lagi ya Pak. Itu sama-sama kita maju membangun sekolah ini. Lalu ini saya PGP Angkatan 9. Ini adalah yang akan saya paparkan. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Lalu yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas serta 5 posisi guru dan kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Karena agak banyak, jadi saya minta Bapak Ibu tetap semangat ya. Yang banyak yang akan saya paparkan. Sebelum saya masuk ke pokok bahasan pertama, saya punya permainan dulu nih biar semangat. Saya punya poin di sini, boleh mencari pasangannya. Padi perpasangannya, kira mau dibagi kita 100-an soalnya. Nah, saya punya 1 koin untuk berdua nih. Ngapain nih ceritanya nih? Apa ini? Kita akan praktek sebentar tentang kontrol diri. Jadi aturannya, sweet dulu. Bagi yang menang main 2 atau memegang koinnya lebih dahulu. Jadi yang menang itu nanti yang memegang koinnya. Nah, aturannya adalah bagi yang memegang koin, bagaimanapun caranya tetap dipegang. Ya. Dan bagi yang tidak memegang koin, bagaimanapun caranya, ya mengambil koin tersebut boleh diminta baik-baik, boleh dirayu, atau boleh diayu. Kasih nggak? Nah, seperti itu ya. Dan bagi yang memegang koin, berusaha untuk memegang, atau mungkin kalau misalnya kasihan ya dikasih, terserah Bapak Ibu yang memegang koin mempunyai hak tersendiri ya. Mau dikasih ya? Boleh dong. Ini gimana ya? Boleh. Ya, ayo kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Siapa yang mendapatkan koin dari temennya? Kalau tadi gampang banget. Karena kita tukar ya posisinya. Yang tadi memegang koin sekarang menjadi yang mengambil koin. Ya, sekarang kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3.
Baik ya. Teman saya lebih muda, jadi takut. Ada kakak nanti. Gampang ya. Aduh, jadi haus. Saya silakan minum dulu Bapak Ibu. Seru banget nih pokoknya kalau udah mainan nih. Ya, santai aja ya Bapak Ibu ya di sini. Kaku-kaku banget kayak kayak dokter ini. Iya benar. Ya karena nanti ngantuk takutnya. Kalau terlalu baik. Nggak bisa. Ya, kesimpulannya kira-kira ada yang tahu nggak ya? Karena perjanjian awal saya nggak bakal ada yang ngomong ya. Jadi begini aja yang jelasin. Oh ya, silakan ya. Oh, Pak. Baik, setelah tadi kita mengikuti permainan dengan koin, di situ ada permintaan dan ada juga yang memang diminta tidak dikasih. Itu namanya pelit. Tapi ada juga anak-anak tuh yang mudah ngasihinnya, itu punya rasa hati baik. Dan melihat temannya pingin sudah encer, siap dikasih ya. Salah satu bentuk positif kebaikan dan memberikan terhadap anak-anak yang membutuhkan. Terima kasih Bapak Mas Mola atas masukannya atau pendapatnya. Nah, tadi menurut Pak Rusnandi kan bagaimana kita menanamkan karakter baik dan karakter bukan karakter pelit juga ya, karena dari awal saya tadi menekankan bagaimana caranya supaya dipegang erat. Nah, sebenarnya dari percobaan saya ingin menekankan bahwa kita mempunyai kontrol diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kan tadi kita tadi kan kita memegang erat gitu ya. Dan kita juga udah mencoba segala cara gitu. Nah, saat kita mengontrol diri kita sendiri, kita mempunyai motivasi intrinsik namanya, motivasi dalam diri kita yang bilang ke diri kita ini pegang, kan dikasih gitu mungkin ya. Nah, saat teman kita merayu kita, saat teman kita lalu ngancur kasih nggak kayak tadi, terus lagi gitu, atau teman dia taruh di atas, ya seperti itu namanya mungkin motivasi ekstrinsik. Nah, saat kita mempunyai kontrol diri yang baik, kita akan dapat bertekad juga untuk memotivasi diri kita juga lebih baik karena motivasinya dari diri sendiri. Sama seperti kita ke anak didik kita tidak bisa mengontrol anak karena mungkin kita merasa kita guru, kita lebih tua, kita bisa mengontrol anak didik kita sendiri. Padahal anak didik kita pun punya kontrol dirinya sendiri seperti itu ya. Misalnya saya merasa mohon maaf ya, saya merasa nih anak ini kok gak mau nulis, gak mau baca kayak Rafa gitu ya. Saya sebut nama dia ya, si Danu misalnya gitu ya. Saya merasa saya gurunya, saya berhak mengontrol anak tersebut gitu. Padahal anak tersebut santai-santai aja. Banyak ya Bapak Ibu, kita mengalami masalah yang seperti itu. Kok anaknya santai-santai aja, udah kita omelin, udah kita nasihati, sudah. Kenapa? Karena memang dia, anak tersebut lah yang memegang kontrol dirinya sendiri. Kita, guru, hanya bertugas untuk menasihatinya gitu ya, bukan untuk mengontrol dirinya. Karena anak mempunyai motivasi intrinsik. Nah, di modul ini atau di diseminasi ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana cara agar anak itu sendiri yang dapat memotivasi dirinya sendiri atau motivasi intrinsik, bukan lagi motivasinya dari kita atau ekstrinsik, bukan lagi karena dikasih hadiah atau penghargaan. Mungkin kita banyak ya memberikan hadiah, penghargaan, bintang dan sebagainya. Itu hanya
sementara saja. Yang motivasi ekstrinsik hanya sementara. Nah kan, motivasi intrinsik atau kontrol diri yang dipegang anak itu akan lebih jangka panjang, akan lebih lama. Ini masih pembuka ya. Ini banget nih, apa? Tegang banget. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang berkembang menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, namanya dia miskonsepsi ya, atau konsep yang salah. Jadi selama ini banyak di antara kita, termasuk saya dari nggak usah banyak di antara kita. Saya tuh ternyata salah dalam menilai. Yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Nah, yang tadi saya jelaskan, selama ini kita merasa kita dapat mengontrol anak didik kita. Anak didik harus mengikuti aturan kita. Oh, ngerjain PR, nggak ngerjain PR, keluar. Misalnya seperti itu ya. Ternyata padahal anak didik punya kontrolnya sendiri, atau masing-masing anak maupun dewasa punya kontrolnya masing-masing. Seperti tadi Bapak Ibu yang memegang koin, kan Bapak Ibu juga yang mengontrol dirinya untuk tetap erat memegang. Seperti Pak Adi tadi, ya udahlah kasih aja. Nah, itu juga Pak Adi punya kontrolnya sendiri, udahlah biar cepet itu kasih aja. Mungkin gitu ya. Nah, anak juga bagaimana anak, kalau anak mau dengerin kita ya dia dengarkan. Tapi kalau dia merasa orang nggak mau, mau apa? Kayak anak murid saya di Sirafa, orang saya maunya tidur ya tidur aja. Anak murid saya ada yang seperti itu soalnya Bu. Nah, terus yang nomor 2, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang kedua ini ternyata miskonsepsi juga, atau salah. Kenapa salah? Karena penguatan positif tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Nomor 3, kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter saya. Nah, kritik tidak selamanya dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter anaknya. Saya contohkan ya, misalnya anak didik saya masuk ke kelas dalam keadaan terlambat datang, banyak banget di kelas saya misalnya. Nah, lalu saya mengkritik anak tersebut atau memarahinya di depan murid lain. Kamu kok rumahnya deket juga, kok datangnya terlambat gitu misalnya. Terus besok jangan datang lagi ya, besok jangan terlambat lagi ya. Gitu. Padahal tidak selamanya kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Bisa aja besok dia datang terlambat lagi. Besok dia atau karena dia merasa malu, apaan sih guru? Kenapa harus negur saya di depan murid lain? Saya kan malu. Bisa bukannya benar, malah makin lebih negatif lagi seperti itu. Nah, nomor 4, miskonsepsi yang keempat yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini dalam dunia kita, dunia pengajaran, kita merasa kita punya power terhadap murid-murid kita. Padahal orang dewasa dan anak didik mempunyai kontrol dirinya sendiri, motivasinya sendiri, tanpa harus kita paksa-paksa gitu. Nah, lanjut. Dalam disiplin positif ini, Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendapatnya, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya kemerdekaan di sini itu merdeka belajar ya, Bapak Ibu. Kenapa merdeka belajar? Jadi saat anak-anak merdeka untuk belajar, anak-anak juga akan disiplin pada akhirnya, karena dia merasa itu adalah belajar adalah hal yang menyenangkan. Saat dia sudah merasa belajar adalah hal yang menyenangkan, otomatis biasanya mereka sudah bisa menerapkan disiplin di dalam dirinya tanpa harus yang kita omel-omelin dulu gitu. Nah, untuk selanjutnya teori dari Dian Goshen dalam Restruction School Discipline. Dian Goshen ini menuliskan kata disiplin dalam bahasa Latin yang berarti belajar, dan disciple atau yang berarti murid dan pengikut. Nah, murid-murid dimaksud di sini yaitu, kalau saya terjemahkan, disiplin adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, pembentukan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya tanpa paksaan, pujian atau hukuman. Nah, tadi.
Ya. Nah, di sini pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Nah, tugas kita di sini Bapak Ibu untuk mengajarkan anak agar bisa melakukan kontrol dirinya sendiri dengan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nilai-nilai yang diyakininya kita akan mempelajari tentang kejujuran, tanggung jawab. Nah, tanpa paksaan, ujian atau hukuman. Jadi anak-anak tuh bukan karena kita yang memuji atau bukan karena kita yang menghukum. Mereka disiplin karena memang keinginannya sendiri seperti itu. Lanjut hati. Nah, nilai-nilai kebijakan untuk selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama, nilai kebijakan universal yaitu prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Yang kedua, fondasi kuat dalam berperilaku. Dan yang ketiga, bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dalam nilai-nilai kebijakan ini adalah yang fondasinya gitu. Nilai-nilai kebijakan dalam kurikulum merdeka kita terrangkum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Dan kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Nah, ini adalah nilai yang dianut oleh anak didik kita yang akan kita pelajari selama belajar di kelas. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, bisa kita lihat ya. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya apa? Misalnya, anak-anak termotivasi untuk melakukan atau mengerjakan tugas atau PR yang kita kerjakan, biasanya ada 3 motivasi. Yang pertama yang paling banyak biasanya mungkin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dia itu takut sebenarnya kalau tidak mengerjakan PR nanti dihukum sama guru, atau kalau tidak mengerjakan PR nanti diomelin sama mamanya. Nah, biasanya motivasi yang paling banyak ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang banyak juga dikejar anak itu adalah mendapat hadiah gitu ya. Nah, kalau misalnya aku rajin belajar nanti dapat hadiah dari mama, atau dapat hadiah dari guru, atau dapat peringkat mungkin nanti di akhir semester. Nah, ini motivasi yang kedua. Tidak salah, tapi bukan yang ideal seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang ketiga, motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang paling bijak, paling ideal. Seharusnya anak-anak belajar karena mereka ingin belajar dan menghargai dirinya sendiri. Nah, dan mereka menghargai dirinya sendiri. Kenapa mereka harus belajar? Karena memang mereka merasa ingin tahu apa sih materi yang harus saya kejar, apa pelajaran yang harus saya bisa. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke diri anak. Motivasi mengapa mereka belajar, karena memang anak ingin belajar. Lanjut. Nah, yang selanjutnya, ini saya lumayan suka juga materi ini, karena materi di modul ini lumayan banyak, Bapak Ibu mohon maaf. Jadi akan saya jabarkan satu-satu untuk hukuman dan konsekuensi. Nah, biasanya kita tahunya hukuman. Jika anak-anak melanggar peraturan, maka kita akan menghukum gitu misalnya ya Bapak Ibu. Nah, bedanya kenapa saya kasih warna merah dan warna hijau, karena kita harus meninggalkan yang hukuman ini. Kita harusnya udah masuk ke yang konsekuensi, malah lebih dari konsekuensi nanti kita akan pelajari. Nah, hukuman biasanya dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Misalnya, anak terlambat datang, lalu hukumannya biasanya misalnya coba cari sampah di depan, 10 sampah baru boleh masuk, misalnya gitu. Tidak ada korelasinya. Kenapa anak terlambat datang malah disuruh cari sampah? Gitu ya. Nah, kalau misalnya konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, kita sudah membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, itu dibuat, nih jika kamu terlambat datang maka hukumannya apa gitu ya, konsekuensinya apa. Nah, yang kedua, tiba-tiba dan tidak diharapkan hukuman. Sedangkan konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Yang
tadi saya bilang, misalnya terlambat datang atau misalnya tidak mengerjakan PR, maka hukumannya keluar kelas, misalnya seperti itu. Atau hukumannya piket. Nah, saya juga masih sering kayak gitu. Nah, saya melihat atau berkaca ke diri saya, ternyata selama ini saya banyak salah miskonsep gitu ya. Nah, tidak nyambung hukuman misalnya tidak mengerjakan PR, kenapa jadi piket, tidak ada sambungannya gitu. Kalau konsekuensi itu sudah diketahui dan lebih masuk akal. Misalnya anak terlambat datang 10 menit, maka dari itu misalnya konsekuensinya anak akan belajar di jam istirahat sampai 10 menit karena dia tadi tertinggal 10 menit, seperti itu, lebih masuk akal dan nyambung antara kesalahannya dia apa, konsekuensinya apa. Nah, yang ketiga, murid atau anak akan tersakiti. Nah, kenapa tersakiti? Biasanya kalau hukuman gurunya marah-marah, ngomel-ngomel, depan orang lagi, depan murid lain. Gimana sih? Hari ini baru datang. Misalnya seperti itu ya. itu saya menyadari saya banyak sekali kekeliruan di kelas. Atau misalnya si Rafa lagi misalnya. Rafa, kali nggak tidur, nulis gitu. Misalnya saya suka kayak gitu ya. Sebenarnya kan secara tidak langsung saya menyakiti dia, menyakiti hatinya. Padahal kan seharusnya itu tidak boleh terjadi gitu ya. Tapi selama ini saya salah gitu. Nah, kalau untuk konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman, tetap dibuat tidak nyaman kayak tadi ya. Misalnya konsekuensinya anak karena terlambat datang 10 menit, otomatis dia pas jam istirahat 10 menit tidak keluar dulu, masih belajar. Itu kan juga tidak nyaman ya Bapak Ibu, tetapi tidak menyakiti anak. Karena memang sudah dibuat perjanjiannya di awal. Nah, untuk nomor 4, modenya paksaan. Kenapa dipaksa? Iya, ayo Rafa keluar kelas misalnya seperti itu. Keluar kelas, kerja di luar, misalnya seperti itu. Biar nanti cuci muka, keluar. Kalau enggak cuci kamar mandi, gitu misalnya. Nah, kalau untuk konsekuensi itu bersifat stimulus dan respon. Ini menurut teori Pavlov ya, ada stimulus dan respon. Saat kita menstimulus atau kita memberikan stimulus, maka anak akan merespon kita. Jika kita menstimulus yang baik, maka responnya pun akan baik, diharapkannya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang kelima, hukuman itu marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Nah, ini gampang banget nih, kedetek, misalnya saya marah-marahin si Anis, gitu misalnya ya. Nah, apa yang akan terjadi ke dirinya Anis, dia juga akan marah. Nah, pasti saya diomelin dulu sama bu guru. Nah, dia merasa rendah diri, mentang-mentang saya anak ABK, akhirnya saya akhirnya kayak gitu, dia merasa rendah diri karena setiap hari diomelin, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau untuk konsekuensi, kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out dan penahanan. Nah, ini maksudnya tadi ya, dia kehilangan hak untuk beristirahat 10 menit akhirnya. Terus dia juga punya waktu jeda seorang diri karena dia harus belajar di jam istirahat selama 10 menit. Nah, itu jeda untuk dirinya sendiri. Dia akan merasa, oh iya, kenapa saya di jeda 10 menit, kenapa saya tidak boleh istirahat 10 menit karena memang saya yang salah, terlambat datang selama 10 menit. Dan akhirnya anak menjadi lebih berpikir, oh iya, besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Kenapa? Karena nanti saya tidak istirahat. Kalau saya terlambat datang, saya tidak istirahat. Seperti itu. Nah, kita coba bermain jawab. Ini nomor 1 sudah dijawab ya. Oke, diulang ya. Untuk ini, lari-lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini konsekuensi apa hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak nyambung ya. Karena dia terlambat hadir, kenapa dia hukumnya jadi lari? Tidak nyambung seperti itu. Nah, ini termasuk padi ya. Padi. Sepeda. Kalau bisa jawab nama-nama ikan ya Pak. Nomor 2, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oh, pinter banget ya. Lanjut, berarti. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, betul. Lanjut Bu Heti. Nah, murid diminta untuk push up 20 kali karena salah memakai seragam sekolah. Tadi Bapak digunakan hukuman ini. Ya. Masih
ini saya ya Allah selama ini ternyata saya zolim kan dari saya. Besok nggak gitu lagi ya insya Allah. Sekali masukkan buku gitu. Nomor 2 lari mengelilingi lapangan tadi udah ya. Lalu nomor 3 membersihkan coretan tadi konsekuensi. Yang ini push up tadi udah ya hukuman. Menyiapkan kertas tugas sudah konsekuensi. Nah ini menjemur di lapangan basket pukul 1 siang. Ini ada yang murid diminta bertengah. Ya. Kaki Pak. Kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu. Ini hukuman apa konsekuensi ini? Hukuman dong. Masa disuruh telanjang gitu katanya, telanjang kaki. Kamu dipisah itu katanya. Nomor selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Ini zaman dulu banget nih saya belum Konsekuensi. Ini membersihkan tumpahan air ya, konsekuensi ya. Jadi Bu Hedi, kehilangan 10 menit jam istirahat. Ini adalah konsekuensi. Lalu duduk di bangku di pinggir lapangan, ada jam istirahat, tidak akan diizinkan bermain karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apakah ini? Apakah dia kemudian? Kalau dia konsekuensi cederai, duduk di bangku di pinggir lapangan, hukuman yang Bapak Ibu ya. Gak ada korelasinya gitu, gak ada korelasinya antara dia mencederai temannya dengan dia duduk di pinggir lapangan. Selama ini saya kasih buku, pikir, kalau mau pikir, biar langsung maksudnya kelasnya. Nah, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta tinggal 15 menit. Konsekuensi ya, lari mengelilingi lapangan basket ini padi banget nih sebenarnya. Padi lagi juga gitu. Ini hukuman ya. Membersihkan WC, ya Allah. Ini bantuin tugas bangsa. Meringankan bangsa. Meringankan bangsa. Tapi nggak boleh. Nah itu namanya tadi sudah belajar, Bapak Ibu sudah mengerti semua. Belum masuk ke restitusi, kita ice breaking boleh ya? Ini ada. Boleh berdiri? Udah semangat ya Pak ya? Sebenarnya yang angkatan saya. Kita kan nggak. Hebat Bu. Ice breakingnya ini bisa buat teman-teman kita atau anak didik kita yang rumah kalian. Boleh berpasangan lagi yang mungkin ya Allah yang jomblo kan? Ini gimana? Ini untuk ya untuk menghafal perkalian karena banyak anak didik kita termasuk saya yang didik saya yang susah banget nih menghafal perkalian. Ternyata setelah saya lakukan ice breaking ini, alhamdulillah yang anak-anak aja bisa perkalian Pak. Saya luar biasa. Kok bisa dia? Padahal dia aja nggak pernah mau belajar gitu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita main sulit. Ini bukan sulit Jepang, sulit Indonesia. Ya. Nah, misalnya nih teman saya ya, misalnya kita sulit. Nah, ini berarti 2 dikali 1. Nah, jawabnya cepetan 2. Siapa yang cepat itu menang. Oke. Nah, untuk itu kelas 2, 3 masih bisa sampai 5 ya. Kalau untuk kelas 5, 6, udah 6. Kalau saya nggak pakai yang 1 dan nggak pakai yang 10 karena gampang ya perkalian 1 dan 10. Jadi saya bilang ke anak nggak boleh perkalian 1 dan nggak boleh 10. Ayo, bisa? Bisa. Kan masih buru-buru dapat perkalian dong. 10 ya jadinya ya. Oke. Ya, pokoknya yang 5 kali jawab paling cepat berarti dia yang menang. 1.
itu paling seru. Soalnya kelas 1 tandemnya kelas 6. Jauh. Kita bisa ngomongin yang berat-berat. Ini kelas 1 ya tambah-tambah. Iya, tambah-tambahan untuk kelas 1 bisa dimodifikasi dengan tambah-tambahan bisa tambah 2. Atau mungkin pengurangan seperti itu ya. Ini masih asik sekali. Berarti kan 7. Iya. Gitu. Bilang bisa. Ini 3. Diambil 2. Nanti bisa dilaksanakan di kelas ya. Buat apa ya? Ice breaking lah ya. Karena anak-anak senang banget yang seperti itu. Dia benar-benar termotivasi. Padahal saya kalau setiap hari ayo apa pelarian dia malas tuh. Saya nggak mau sama sekali. Nah kalau kayak gini mainan dia merasa dia main kali ya. Nah lanjut ya untuk restitusi. Nah tadi kan kita sudah mengenal apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah sebenarnya untuk yang ketiga ini adalah restitusi. Restitusi itu yang paling ideal dari cara menyelesaikan permasalahan anak didik kita. Apa itu restitusi? Nah, yang pertama, restitusi itu mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, murid mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi, muridlah yang mencari solusi, bukan kita. Jadi, semua berdasarkan murid, bukan berdasarkan maunya kita. Selama ini kan kita di kelas semaunya kita ya maksudnya, karena kita merasa kita memegang kontrol dari anak didik kita. Nah, yang ketiga, kita dapat menguatkan karakter murid. Dan yang terakhir yang memegang kontrol adalah dirinya sendiri. Nanti kita akan mempelajari untuk restitusi. Lanjut Bu Heti. Nah ini juga luar biasa. Saya merasa selama ini saya salah. Saya banyak sekali melakukan ini gitu di kelas. Biasanya saya memberikan penghargaan bintang ataupun makanan ataupun pujian masih masuk ya memang penghargaan. Ternyata hadiah-hadiah tersebut pun tidak efektif gitu. Kenapa tidak efektif? Jadi saat kita memberikan hadiah, anak di minggu pertama kita kasih hadiah, jika nilai dia 100, minggu depan masih dikasih hadiah, jika minggu mendapat 100. Kalau minggu depannya tidak dikasih hadiah, otomatis di minggu berikutnya dia sudah tidak ada motivasi. Ngapain belajar? Orang nggak dapat hadiah, seperti itu ya. Itu menjadi tidak efektif. Kenapa? Motivasi dari luar itu jauh tidak efektif ketimbang motivasi dirinya sendiri. Nah, yang kedua, merusak hubungan. Maksudnya apa ya? Sebenarnya saya satu grup. Saya pengen ngomong nih, udah pas suami saya ulang tahun, usah kasih hadiah nanti merusak hubungan. Ada apa? Balik aja gitu. Bercanda. Nah, gini, misalnya kita memberikan penghargaan ke anak ini. Biasanya kan ada mereka 1, 2, 3 gitu ya. Lalu dikasih hadiah nih, maju ke depan kelas gitu. Hadiah. Nah, kenapa merusak hubungan? Yang lain melihat gitu. Ada ini pastilah ya manusiawi. Padahal dengan effort yang sama atau misalnya dia belajar rajin banget gitu, tapi saya nggak dikasih hadiah, tidak diberikan sampai diberi tepuk tangan yang meriah ke depan kelas, gitu. Tidak diberi penghargaan oleh guru, otomatis dia jadi sebel sama yang dikasih hadiah. Nah, itu merusak hubungan pertemanan di kelas seperti itu. Nah, nomor 3, mengurangi ketepatan. Di sini dalam modul yang saya pelajari ada jurnal yang mengatakan bahwa penelitian mengatakan bahwa saat anak diberikan lomba puisi, anak A diberitahu bahwa jika menang lomba puisi akan diberi hadiah sesuatu gitu. Nah, hadiahnya disebutkan. Untuk anak B tidak diberitahu hadiahnya apa, tidak diberitahu juga akan diberi hadiah. Ternyata yang tepat dan berkualitas puisi yang dari yang si B. Kenapa? Si B bukan berpatokan pada hadiahnya, sedangkan si A lebih berpatokan kepada hadiahnya. Dia jadi mematikan kreativitas dan akhirnya puisinya tidak tepat sasaran atau tidak tepat sesuai dengan tema tersebut. Nah, mematikan kreativitas juga menurunkan kualitas. Padahal anak A dan anak B sama-sama pintar gitu dalam membuat puisi. Nah, penelitian tersebut seperti itu. Nomor 6, penghargaan juga menghukum. Maksudnya gimana? Jadi saat kita memberikan penghargaan terus-menerus, lama-lama dia hilang motivasinya. Sehingga saat dia nggak mau lagi, nggak mau mengerjakan lagi, dia merasa ya udahlah, nanti juga didukung.
menghukum dirinya sendiri. Lanjut lagi. Untuk keyakinan kelas, nah ini biasanya dipergunakan ya, atau sudah dilaksanakan pasti di kelas Bapak dan Ibu. Tapi mungkin namanya kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nah, kenapa tidak peraturan? Karena saat ya dirubah namanya keyakinan kelas, kita memberikan hak anak untuk menuliskan apa yang ingin diyakini, kayak macam peraturan ya. Peraturan itu kan kalau tidak dilaksanakan berarti dihukum. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan dia meyakininya dengan hati, jadi secara tidak langsung dia akan melaksanakan hal tersebut karena hatinya, karena keinginannya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama, baik tersirat maupun tersurat. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi ya, seperti mandiri, terus percaya diri, atau misalnya kejujuran, tidak boleh mencontek, gitu kan itu kejujuran ya Bapak Ibu. Terus kerjasama dan lain sebagainya. Lalu pernyataan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kemarin saya sudah melaksanakannya. Rata-rata anak-anak menulisnya tidak boleh buang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Tidak boleh mencontek. Nah, kata-kata tidak boleh tersebut kita ubah menjadi bentuk kalimat positif. Menjadi misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mencontek. Jadi Belajarlah betul. Belajar misalnya belajar secara mandiri itu ya, dirubah menjadi kalimat positif. Lalu kalimat tersebut mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan yang susah gitu. Misalnya kebinekaan, apa kebinekaan? Toleransi. Kadang-kadang anak kelas pun bingung kata toleransi. Atau keberagaman, apa sih Bu itu yang ada? Nah, coba kita bergunakan kalimat-kalimat yang anak mengerti gitu. Nah, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, ini juga harus dapat diterapkan. Misalnya tadi menjaga kebersihan kelas, tertib dan sebagainya. Lalu semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini kita bisa menggunakan post-it untuk mereka menuliskan sebenarnya mereka ingin kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya seperti apa gitu. Yang nomor 6, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, biasanya kita bikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di awal pelajaran ya, di awal tahun. Nah, biasanya keyakinan ini banyak yang berubah atau ada yang harus diperbaharui. Nah, ini harus kita lebih fleksibel membuat keyakinan kelas. Kalau memang ada yang harus diganti, harus diubah, kita ubah misalnya di 3 bulan, di 4 bulan, atau di 6 bulan. Nah, ini prosedurnya. Yang pertama, murid di kelas melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kita menggali atau brainstorming mereka apa aja yang akan dituliskan. Lalu mencatat masukan di kertas poster. Nah, kita bisa memberikan kertas post-it untuk ditempel-tempel ke kertas poster. Lalu mengubah bentuk kalimat negatif menjadi positif seperti tadi. Tidak membuang sampah sembarangan menjadi jagalah kebersihan. Lalu menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, misalnya tadi menjaga kebersihan kelas, kita ubah menjadi kata kebersihan. Atau misalnya ada juga kemarin menurut saya banyak yang tulis tidak membuli temannya. Nah, kita bisa merubah menjadi saling menghormati, saling menghargai. Nah, yang nomor 5, meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Nomor 6, memasang dan menempel keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat. Untuk ini saya sudah membuat di kelas, mungkin nanti bisa dibuat juga Bapak Ibu di kelas atau pastinya sudah.
yang ingin mereka tuliskan tentang keyakinan kelas yang mereka mau laksanakan selama setahun. Lalu keyakinan kelas yang mereka akan poster. Saya merubah kalimatnya menjadi kalimat positif karena memang tidak membuli, tidak membuang sampah dan tidak lainnya. Saya ubah menjadi kalimat positif. Setelah itu, sekarang guru mau mengubahnya menjadi ini yang saya ubah menjadi nilai kebajikan dan kebersihan, saling menghormati dan menjawab. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dibuat juga di kelas. Pasti udah banyak yang membuat, mungkin diubah menjadi nilai kebajikan, karena nilai kebajikan yang akan ditanamkan anak terus-menerus untuk menjadi pembentukan karakter siswa ke depannya. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, materi berikutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, anak saat anak nakal misalnya atau melakukan kesalahan, ini sebenarnya dia ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum tercukupi. Misalnya, anak saya Rizky, ini kalau cari perhatian banget gitu. Nah, mungkin saja di rumah dia kurang perhatian pastinya ya. Atau ada kebutuhan dasarnya yang belum tercukupi. Misalnya di sini kasih sayang dan rasa diterima karena dia kekurangan kasih sayang di rumah, bapaknya tidak ada di rumah, akhirnya dia mencari perhatian. Nah, mungkin permasalahan anak didik yang lain tuh banyak banget yang karena kurang atau tidak tercukupinya kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasarnya ada 5. Yang pertama penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ini yang paling banyak banget bertahan hidup. Lalu kesenangan dan kebebasan. Lanjut. Pengertiannya untuk bertahan hidup yaitu fisiologis, biologis dan psikologis. Mungkin yang kebutuhan untuk makan, untuk sandang, pangan, papan gitu ya. Lalu untuk kasih sayang dan rasa diterima ini juga banyak banget kasusnya, apalagi banyak yang broken home gitu ya. Nah, biasanya menimbulkan masalah-masalah di kelas karena memang mereka kurang kasih sayang dan rasa diterima atau hubungan dan koneksi sosial. Nah, untuk nomor 3 penguasaan. Nah, biasanya untuk anak-anak yang kebutuhan dasar untuk pengakuan atas kemampuannya ini, anak-anak yang biasanya tidak dinilai pintar gitu di kelas. Nah, dia tuh butuh pengakuan akan dirinya bisa mengerjakan. Maka itu kadang-kadang suka caper gitu. Nomor 4 kebebasan, kemandirian, otonomi dan pilihan. Nah, untuk anak-anak yang terlalu dimanja di rumah gitu, biasanya kebutuhan dasarnya tuh tidak terpenuhi akan kemandirian, bahwa dia bisa melakukan sesuatu, bisa pakai sepatu sendiri misalnya kalau di kelas 1, bisa mengerjakan tugasnya sendiri dan lain sebagainya. Nah, nomor 5 kesenangan, menikmati hal yang menyenangkan. Anak-anak tuh kadang-kadang suka kesenangan, kadang-kadang suka gangguin temennya aja. Kenapa kamu gangguin temennya? Senang aja, jawabannya gitu, nggak ada alasan. Kadang-kadang suka kayak gini, senang aja, dia kalau digangguin marah-marah, lucu. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi gitu ya. Kadang-kadang memang anak didik kita namanya beraneka ragam ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia kebutuhan dasar yang memang seharusnya kita cukupi. Jika di rumahnya tidak mencukupi, maka dia akan menjadi gara-gara di sekolah. Nah, tugas kita sebagai guru harus mencukupi 5 kebutuhan dasar ini. Berat banget tugas guru ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini diinginkannya agar anak-anak dapat menemukan dunia yang berkualitas atau tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, orang, tempat, benda, nilai dan kepercayaan yang penting dari diri kita. Nah, dunia berkualitas yang seperti apa? Nah, kita yang menciptakan dunia berkualitas bagi anak didik kita. Lanjut. Selanjutnya ini materi 5 posisi kontrol guru. Tadi kan kita sudah belajar tentang kontrol diri. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan video. Semangat menonton.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol manager. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Udah tahu banget ya berarti. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Penghukum ya Bapak Ibu ya. Mungkin di antara kita Kenapa? sering gitu. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi Mana yang coba kita lakukan? prinsip murid. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi Terjawab. ini juga setiap pendidik. Pada Saya pun saya begitu ada yang pesan gitu ya. Posisi pembuat merasa bersalah, lalu teman, pemantau dan manajer gitu ya yang paling ideal untuk Semua udah dicoba Bu. udah dicoba banyak banget itu. Nah, lanjut ya. Nah, saat kita menjadi masuk ke posisi penghukum tadi, guru yang dilakukan guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti atau menyindir. Di sini akhirnya murid kita bukannya benar malah benar gitu biasanya ya Bu. Lalu saat posisi membuat merasa bersalah biasanya dia berceramah menunjukkan kekecewaan dalam dan tadi seperti video tadi dia nanti bagaimana kalau ibu diomelin sama kepala sekolah gitu menggunakan kata-kata yang sangat lembut sekali bagaimana Gusti sampai kayak gitu-gitu. Nah kalau untuk membuat merasa bersalah dia ingin membuat anaknya menjadi merasa bersalah seperti itu padahal itu menunjukkan bahwa anak memiliki identitas gagal. Kenapa? Ya gara-gara aku nanti bu guru aku udah main kepala sekolah. Nah seperti itu ya. Untuk sama seperti tadi yang penghukum, dia membuat anak menjadi merasa gagal. Padahal itu tidak boleh dilakukan oleh kita. Nah, untuk posisi kontrol teman, menggunakan kalimat-kalimat yang positif kayak gaul banget gitu. Nah biasanya jujur saya banyak melakukan ini di kelas gitu karena saya merasa anak didik saya sudah besar, mereka juga sudah tidak mau dikatakan anak kecil. Nah saya banyak memposisikan diri saya sebagai teman, ternyata salah juga gitu ya. Ternyata belum benar gitu kan, gak ada yang salah sih. Lalu pemantau mereka itu menghitung dan mengukur tadi apa kesepakatannya, lalu apa konsekuensinya. Nah untuk yang paling ideal yaitu posisi manajer karena dia mengajukan pertanyaan sendiri, lalu dia juga meminta murid mencari solusi dari kesalahannya dia. Nah, ini yang membuat anak menjadi termotivasi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan diharapkan murid di berikutnya tidak melakukan kesalahan lagi karena memang solusi yang diambil itu bukan solusi dari gurunya melainkan dari si anak didik seperti itu. Nah, ini untuk posisi manajer ini juga untuk menguatkan watak dan karakter anak. Lanjut lagi.
dalam segitiga restitusi tadi di posisi manajer, gurunya Naren tadi itu sudah melaksanakan segitiga restitusi. Pasti segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian permasalahan dengan 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang pertama, fase atau tahapan menstabilkan identitas, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahannya. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan itu tadi, seperti si gurunya Naren. Disaksikan dulu ya videonya ya, biar lebih enak dijelasin. Saya melakukan segitiga restitusi di kelas. Kasus pertama yaitu anaknya tidak menggunakan atribut Indonesia. Saya tidak mencari siapa yang salah di sini, tapi saya nasihati bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk juga saya. Keyakinan apa yang telah dilakukan ini? Testimoninya. Ini untuk kasus kedua, ceritanya anaknya mencontek gitu. Ini beneran ceritanya karena anak yang diminta tidak benar-benar mencontek. Saya tidak menyalahkan anak tersebut karena memang semua manusia pernah berbuat salah, tapi saya ingin mencari solusi dan permasalahan dia gitu. Lalu untuk tahapan validasi tindakan, saya memvalidasi tindakannya dia bahwa kenapa bisa sampai mencontek, alasannya apa. Saya memvalidasi sama sekali tidak menyalahkan. Ya ini kan ceritanya dia main game, dia kenapa main game? Ternyata kamu senang main game. Nah, kita memvalidasi akan kesalahannya dia merasa kita dipojokkan gitu oleh kita. Dan kita bisa sama-sama mencari solusi dari permasalahan. Untuk menanyakan keyakinan di tahapan ketiga, keyakinan kelas apa yang dilanggar, lalu apa solusinya? Nah, solusinya memang anak yang diharapkan dapat mengajukan solusi sendiri, bukan dari kita sebagai guru.
Pokoknya baik Pak begini. Ada boleh ya, teman-teman itu. Itu tadi adalah tahapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan di kelas untuk menyelesaikan permasalahan. Coba dulu. Nah, tadi ya, pertama menstabilkan identitas. Saya tidak tertarik atau Bapak Ibu nanti saat menyelesaikan permasalahan tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar, apalagi kalau yang anak bertengkar ya. Nah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Lalu di sini juga Bapak Ibu menekankan kalau semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Bapak Ibu. Jadi anak tidak takut duluan gitu. Nah, untuk tahapan kedua memvalidasi tindakan yang salah, kami pasti punya alasan mengapa hal itu kamu lakukan gitu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapat sikap yang baru. Misalnya tadi dia mencontek gitu ya. Nah, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kita sama sekali kita memvalidasi tindakan-tindakan dia, sama sekali tidak. Ini tidak memojokkan dan tidak memberikan kesalahan-kesalahan ke dia gitu. Dan kamu boleh misalnya senang bermain game karena alasannya tadi bermain game ya. Kamu boleh senang bermain game tetapi dilaksanakan misalnya dilakukan main gamenya di jam-jam tertentu dan tidak saat mau ulangan misalnya seperti itu. Lalu keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar, apa yang keyakinan kelas yang kalian sepakati dan sebagainya. Nah, untuk menanyakan keyakinan di sini juga Bapak Ibu diharapkan bisa memancing anak untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, agar anak mau menemukan solusi, pastinya Bapak Ibu nggak boleh tuh jalan-jalan anak nggak sabar aja. Dulu nggak apa-apa, pasti anak udah takut duluan. Nah, untuk sesi ini saya meminta volunteer buat kita mempraktekkan sedikit adegan tadi yang tadi saya lakukan. Ada yang boleh menjadi volunteer, yang jadi guru dan jadi murid. Ini apa final statement atau terakhir? Bolehlah benar-benar. Berapa dan tadi mungkin ada murid lagi ya? Cocok soalnya Pak. Ya, yang kelas saya ya Pak. Yang tadi. Baiklah. Adi, ya Bu. Ayo kita main bola lagi. Baik Adi. Ini ceritanya mau telat apa nih? Nanti apa mau telat? Tapi posisi bu gurunya manajer ya? Iya, dan mengatakan ini ya stabilitas. Action gitu. Misalnya telat nih, Adi. Oh, Adi telat ada. Adi anak nakalan selalu telat. Dan terlalu menghayati gitu. Pagi Bu Guru. Selamat pagi Adi. Pagi Bu Guru. Iya. Kenapa kamu datang terlambat? Karena siang Bu Guru bangunnya. Kesiangan bangunnya. Memangnya biasanya kamu jam berapa? Saya bangunnya jam 5. Ya. Tadi bangunnya jam 2. Jam 2 apa? Terus kamu nggak tidur lagi ya? Pas ajar subuh kamu tidur lagi jadi ketiduran. Iya. Kenapa kamu bangun jam 2? Seharusnya kan kalau anak sekolah Sahur, itu tidurnya bagaimana? Oh iya benar ya sama. Iya. Itu bisa. Iya. Seharusnya bagaimana? Cara apa jam tidur anak sekolah? Iya, harusnya saya bangunnya jam 5 atau setengah 5. Saya siap-siap habis sholat subuh saya siap sekolah. Tapi oh ya, kan waktu di kelas kan kita membuat keyakinan tuh ya, keyakinan kelas. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya berangkat sekolah lambat, terus tidak
Baik. Kalau menurut kamu seperti itu, kira-kira supaya agar besok tidak telat lagi, apa yang harus saya kamu lakukan? Saya akan setel alarm. Setel alarm biar siang lagi Bu. Terus harus lebih awal lagi. Oke, baik. Berarti besok berangkatnya tepat waktu ya. Oke, silakan masuk ke kelas Adi. Luar biasa ternyata sudah paham berarti segitiga restitusi yang akan semoga kita nanti setelah mendapat pencerahan ini, karena kan sebelumnya miskonsepsi ya, bukan salah, tidak ada yang salah, tapi keliru gitu ya, keliru melaksanakan atau mempelajari melaksanakan apa ya, ilmu-ilmu yang kita dapat bisa kita laksanakan di pembelajaran kita di kelas nanti. Nah, semoga kita saat mendapat permasalahan murid tidak sepanang gitu langsung jadi seperti gurunya Naran yang menghukum tadi, kamu lagi gitu ya. Karena memang biasanya banyak yang seperti itu, dia lagi. Sama, saya berkaca kepada diri saya juga Bapak Ibu. Bosan banget anak ini lagi. Nah benar, semoga kita nantinya bisa menerapkan segitiga restitusi ini ke depannya agar anak-anak mau berubah menurut dia sendiri, karena yang mencari solusi adalah dirinya sendiri, bukan kita yang memaksa seperti itu. Sudah habis. Semoga pertemuan hari ini, diseminasi hari ini membawa sedikit pencerahan, sharing aja ya Bapak Ibu, terutama yang senior. Saya minta maaf jika banyak salah, bukan menggurui, niatnya hanya men-sharing ilmu yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Sebenarnya ilmunya yang didapat sangat banyak, sangat baik, tapi mungkin saya belum bisa membawakannya dengan lebih baik lagi. Semoga nanti di program Guru Penggerak berikutnya teman-teman kita mau ikut mendaftar dan bisa jadi calon Guru Penggerak berikutnya seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke ini ya, ke kembali ke amanah Pak. Ya baik. Ya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Ibu Dini yang sudah mempaparkan aksi nyata dalam rangka kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9. Demikian tadi Bapak Ibu paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dini. Berarti selesai juga seluruh rangkaian acara hari ini ya Bu Dini ya, yang paparan mengenai aksi nyata yang berjudul Diseminasi Budaya Positif SDN Rotan 01. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dini bermanfaat dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membuat perubahan di kelas yang lebih baik. Amin. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibadah dengan sepenuh hati, berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu kamu terpaksa melaksanakannya, ya kan? Karena nanti akan di
kamu sendiri. Nah, sekarang kamu sudah punya kertas di meja kamu kan? Sekarang kamu tulis kira-kira apa keyakinan kelas yang akan kamu dan teman-temanmu jalani selama setahun ini. Kira-kira apa yang ingin kamu lakukan di kelas ini dan teman-teman kamu lakukan di kelas ini agar kelasnya berjalan lebih tertib, lebih indah, lebih sopan. Contohnya, perlu ibu guru ngasih contoh nggak? Nah, misalnya kamu ingin teman-temanmu berkata baik, maka dari itu kamu menuliskan keyakinan kelas berkata yang sopan selama pembelajaran, misalnya seperti itu. Atau misalnya kamu ingin teman-temanmu dan kamu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, makanya kamu bisa tulis keyakinan kelasmu tidak buang sampah. Kau menjaga kebersihan. Oke, silakan ditulis. Satu boleh, lebih dari satu juga boleh. Ya, pakai nama, tulis namanya ya. Satu boleh atau lebih dari satu juga boleh. Satu aja boleh. Satu juga boleh. Silakan apa yang akan kamu tulis, keyakinan yang akan kamu jalani selama setahun kita belajar di kelas 6C. Oke, sabar. Kalian kan tadi sudah menulis keyakinan kelas yang ingin kalian laksanakan di kelas ini selama 1 tahun kalian belajar di kelas 6C. Nah, sekarang guru mau mengubah keyakinan kelas kalian. Kan tadi ini banyak banget kata tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu kan? Nah, tidak boleh itu adalah termasuk kalimat negatif. Nah, sekarang guru mau kita sama-sama mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tulis di sini ya. Dan Indra yang pertama menjaga kebersihan. Yang kedua berkata yang baik. Yang ketiga jangan mencontek. Nah, yang menjaga kebersihan udah positif ya. Kita tulis di sini. 1. Menjaga kebersihan. 2. Berkata yang baik. Berarti berkata yang sopan. Bener ya? Nomor 3, jangan mencontek. Nah, kalau kata jangan mencontek berarti kalau diganti jadi kalimat positif menjadi apa? Tidak mencontek, sama-sama pakai kata tidak. Kalau orang yang mencontek berarti dia jujur tidak sama dirinya sendiri. Nah, inilah yang ingin kalian tulis, yaitu kejujuran. Jujur dalam mengerjakan tugas, itu ya. Kalian sudah itu klasifikasikan menjadi 7 keyakinan kelas dari semua yang kalian tulis tadi. Yang pertama ada menjaga kebersihan, yang kedua berkata yang sopan kepada teman dan guru, lalu jujur dalam mengerjakan tugas, sama artinya dengan tidak boleh mencontek, lalu bertanggung jawab dalam tiket, kelima saling menghormati dan menghargai teman karena menjaga ketertiban di kelas, dan ketujuh rajin belajar. Ada lagi yang ingin kalian tambahkan? Sudah cukup ya? Sudah cukup? Nah, sekarang guru mau mengubahnya menjadi kalimat kebajikan. Kalimat kebajikan itu kalimat seperti apa? Kalimat yang berisi tentang kata-kata yang baik. Misalnya, kedisiplinan, terus kebersihan, itu kata-kata yang baik ya. Nah, kita ubah lagi menjadi kata-kata yang benar atau yang baik. Ini menjaga kebersihan benar, kebersihan.
Nomor 3, kejujuran. Nomor 4, bertanggung jawab dalam tiket berarti tanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya tiket ya, tetapi juga dengan tugas-tugas kamu. Nomor 5, saling menghormati. Hormat dan menghargai. Nomor 6, ketertiban. Nomor 7, rajin belajar, kerajinan. Kita sudah mendapatkan 7 keyakinan kelas yang akan kalian jalankan selama 1 tahun kalian berada di kelas 6C. Nantinya 7 keyakinan kelas ini akan ibu ketik dulu untuk kalian tanda tangani bersama. Kenapa harus tanda tangan? Karena yang buat adalah kalian, yang akan menjalankan juga kalian, ya kan? Yang buat kalian, dari kalian untuk kalian. Ngerti ya? Kalian harus tanda tangan di kalian agar kalian ikhlas melaksanakannya selama tahun ini. Oke? Nanti setelah jadi akan ibu tempel dan kalian akan menandatangani secara bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.